Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian 14 dari cerita novelan Eagle Flag. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Yuran memutuskan untuk menjadi penerus Dewa Ji. Dia menjadi pemimpin klan Yu yang menguasai seluruh negara Qingzhou. Semenjak dia memutuskan hal tersebut, Yuran harus berdiam diri di dalam kuil Tigris. Dia menjalani hidup dalam kesepian, tidak boleh menikah dan memiliki keturunan. Jie sedih karena dengan demikian, dirinya dan Yuran tidak akan pernah bisa hidup bersama. Namun di sisi lain Jie turut bahagia, karena dia tahu jika saat ini Yuran telah mendapatkan apa yang diinginkannya selama ini. Dikarenakan sudah tidak ada lagi yang bisa dia lakukan di Qingzhou, Guichen berencana pergi ke Xiatang untuk membebaskan Xiaozhou. Dia mengajak Jie ikut bersamanya. Namun sahabatnya tersebut mengatakan jika untuk beberapa waktu ini, dia akan tetap berada di Qingzhou. Dalam perjalanannya ke Nanhuai, Guichen melihat anggota Tianku disiksa oleh tentara Xiatang. Guichen lalu menghampiri untuk membantunya. Yang ternyata pria itu adalah Si Yuan, keponakan Jenderal Si. Si Yuan berkata jika identitas mereka sebagai Tianku telah diketahui Bai Li Jinghong. Oleh sebab itu dia dan pamannya ditangkap. Si Yuan berkata jika saat ini Jenderal Si kemungkinan dibawa ke Tianqi. Guichen menghadap Bai Li Jinghong. Dia menceritakan kejadian di negara Qingzhou, di mana saat ini Yuran telah menjadi pemimpin klan Yu. Dia juga minta maaf atas kematian penasehat Gong Yuyi. Dia bersedia menerima hukuman atas kejadian tersebut. Bai Li Jinghong tidak menyalahkan Guichen. Bagaimanapun juga, kematian Yuyi adalah masalah internal klan Yu. Guichen mengutarakan tujuan kedatangannya ke Xiatang. Dia ingin membebaskan Xiaozhou dari tawanan Bai Li Jinghong. Bai Li Jinghong berkata jika dia tidak pernah memperlakukan Xiaozhou sebagai tahanan. Dia menahan Xiaozhou di sana hanya untuk menunggu Guichen kembali. Pada kesempatan itu, Bai Li Jinghong mengabarkan jika ayahnya Guichen telah meninggal. Saat ini kakak-kakaknya saling berebut menjadi pewaris. Bai Li Jinghong menginginkan Guichen menjadi Raja Tanah Utara. Dia akan membantunya untuk mengambil posisi tersebut. Bai Li Jinghong memanggil Xiaozhou menghadap. Saat ini Xiaozhou adalah satu-satunya keturunan keluarga Bai. Dia akan membantu Xiaozhou menjadi pemimpin kerajaan Yin. Namun Xiaozhou harus menikahi putranya yang idiot. Xiaozhou menolak permintaan Bai Li Jinghong tersebut. Dia tahu jika Bai Li Jinghong hanya ingin memanfaatkannya. Namun Bai Li Jinghong berkata setelah kematian Lu Song Kaisar Tanah Utara, saat ini Guichen hanyalah anak buangan. Bai Li Jinghong mengancam akan membunuh Guichen jika Xiaozhou tidak menuruti keinginannya. Xiaozhou menghibur Guichen yang bersedih atas kematian ayahnya. Dia bertanya apakah Guichen menyesal telah datang ke benua timur. Guichen menjawab jika dia tidak pernah menyesali hal tersebut. Karena di benua timur, dia telah menemukan seorang wanita yang dicintainya, yang mana wanita itu adalah Xiaozhou. Tuoba bertemu dengan Guichen. Atas perintah Bai Li Jinghong, dia telah menyiapkan 100.000 pasukan membantu Guichen menyerang Tanah Utara untuk menduduki tahta Qingyang. Guichen menolak rencana tersebut. Dia tidak akan berebut kekuasaan dengan saudara-saudaranya. Dia tahu jika Bai Li Jinghong hanya memanfaatkannya. Guichen berkata jika sampai kapanpun, dia tidak akan pernah menjadi budak Bai Li Jinghong. Karena Guichen menolak permintaan Raja Xiatang, dia pun berakhir di tahanan dan akan dieksekusi. Xiaozhou mengetahui hal tersebut. Dia menghadap Bai Li Jinghong dan meminta Guichen dibebaskan.
Xiaozhou mengancam akan membatalkan rencana pertunangannya dengan putra Bai Lijinghong jika permintaannya itu tidak dituruti. Namun Bai Lijinghong tidak terpengaruh dengan ancaman Xiaozhou. Dia telah memutuskan akan tetap mengeksekusi Gui Chen karena tidak taat perintahnya. Xiaozhou mencoba menyelinap hendak meninggalkan kota Nanhuai, namun tiba-tiba seseorang menculiknya. Xiaozhou dibawa menemui seorang pria yang ternyata itu adalah Ningqing. Ningqing telah mengetahui apa yang direncanakan Bai Lijinghong. Biar bagaimanapun, Xiaozhou adalah pewaris kerajaan Yin. Oleh sebab itu, Ningqing akan membantunya untuk kabur dari Nanhuai. Sementara itu di Tanah Utara, terlihat Bicheng yang ternyata masih hidup. Dia mengunjungi klan Serigala Putih. Dengan sihir yang dimilikinya, dengan mudah Bicheng dapat membuat serigala buas tunduk kepadanya. Kepada Raja Serigala, Bicheng mengatakan jika saat ini Raja King Yang telah meninggal. Seperti biasa dimanapun dia berada, pasti di sana akan terjadi kekacauan. Kali ini Bicheng mempengaruhi Raja Serigala untuk menyerang King Yang. Bai Lijinghong membawa Gui Chen ke panggung eksekusi. Para anggota sekte Tianku juga berada di sana. Ketika Algojo bersiap memenggal leher Gui Chen, mereka pun bergerak melawan tentara kerajaan. Namun Bai Lijinghong telah mengantisipasi masalah tersebut. Dalam sekejap, para prajurit Tianqi harus tewas di sana. Algojo kembali melanjutkan eksekusi. Tiba-tiba Jie datang ke tempat tersebut. Dia melawan para prajurit kerajaan seorang diri dan berhasil melepaskan Gui Chen. Namun dikarenakan jumlah musuh lebih banyak, Jie pun kelelahan dan tidak sanggup melanjutkan pertarungan. Melihat nyawa sahabatnya terancam, seketika Gui Chen menjadi marah. Kekuatan iblisnya keluar dan menghabisi para tentara di sekitarnya. Namun kali ini Gui Chen terlihat bisa mengontrol kekuatannya tersebut. Dia kembali sadar ketika melihat Jie. Masalah bagi Bai Lijinghong tidak hanya sampai di situ. Tiba-tiba Xiaozhou datang bersama Tie dan Tian membawa pasukan besi King Yan. Dengan mudah mereka melewati blokade pasukan Xiatang, membabat habis setiap tentara Xiatang yang dilewati. Melihat kedatangan pasukan besi King Yan, Tuoba mulai khawatir. Dia tidak berani bertindak sembarangan. Bai Lijinghong yang melihat para prajuritnya dibantai, meminta Tuoba turun tangan menghadapi pasukan King Yan tersebut. Namun tanpa diduga, Tuoba menusuk kaisarnya tersebut. Saat ini dia lebih mementingkan keselamatan dirinya sendiri. Gui Chen dan yang lainnya pergi meninggalkan kota Nanhuai. Tian mengabarkan jika saat ini situasi di Tanah Utara sedang kacau. Kakak Gui Chen yang bernama Bimo telah mewarisi tahta King Yan. Sementara itu, klan Serigala Putih akan segera menyerang. Mengetahui masalah tersebut, Gui Chen berniat akan segera kembali ke kampung halamannya. Dia menyerahkan pemimpin Tianku kepada Jie dan meminta sahabatnya tersebut untuk menyelamatkan Jenderal Xi yang ditahan di Tianqi. Xiaozhou tidak ingin berpisah dengan Gui Chen. Dia akan ikut kemanapun Gui Chen pergi dan menghadapi kesulitan bersama. Namun kali ini perjalanannya sangat berbahaya. Gui Chen tidak ingin membahayakan wanita yang dicintainya tersebut. Dengan sangat terpaksa Gui Chen memutuskan hubungannya dengan Xiaozhou. Dia meninggalkannya dan pergi memimpin pasukan King Yan ke Tanah Utara.
Setelah membunuh Bai Li Jinghong, Tuoba melantik dirinya sendiri sebagai pemimpin Xiatang. Seorang pengawal melaporkan jika utusan dari ibu kota Tianqi datang hendak menemuinya. Orang itu adalah Ning Qing. Dia membawa perintah dari putri Bai Lingbo untuk menyerahkan segel penasehat kerajaan. Tuoba yang mengira jika Ning Qing adalah pria buta, tidak merasa waspada sama sekali. Ketika dia membukanya, kotak tersebut dalam keadaan kosong, dan tiba-tiba Ning Qing menusuknya dengan belati, hingga Tuoba pun tewas seketika. Ning Qing adalah keturunan asli dari keluarga Bai Li. Setelah membunuh Tuoba, dia mengumumkan jika dia adalah pewaris tahta kerajaan Xiatang. Gui Chen dan rombongannya tiba di tanah utara. Mereka mendapat kabar jika saat ini pasukan Qing Yan yang dipimpin Jenderal Muli sedang bertarung melawan pasukan Serigala Putih. Sementara itu terlihat pasukan Qing Yan kalah dalam pertarungan. Pangeran kedua Qing Yan tewas dalam pertarungan tersebut. Jenderal Muli sebagai pimpinan pasukan berduel melawan Raja Meng Le, pemimpin pasukan Serigala Putih. Namun dalam duel tersebut, Jenderal Muli kalah dan dia pun terluka parah. Gui Chen tiba di tempat tersebut. Dia mendekati Jenderal Muli yang sudah terkapar. Raja Meng Le mengenali Gui Chen. Untuk saat ini, dia tidak ingin bertarung melawannya. Dikarenakan ibunya Gui Chen adalah putrinya. Dengan kata lain, Gui Chen adalah cucu Kaisar Meng Le. Dia dan pasukannya pun lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Gui Chen membawa Jenderal Muli yang terluka ke dalam benteng Qing Yan. Para penduduk Qing Yan menyalahkan Jenderal Muli yang menjadi penyebab keluarga mereka meninggal dalam pertarungan. Jenderal Muli mengerti kemarahan penduduk tersebut. Untuk menebus kegagalannya, Jenderal Muli melakukan bunuh diri. Raja Bimo dan Pangeran Qing Yan yang lain menyambut kedatangan Gui Chen. Sebelum meninggal, Kaisar Lusong menunjuk Bimo sebagai pewarisnya. Namun para pejabat kerajaan meragukan kepemimpinan Bimo. Mereka meminta diadakan pertemuan untuk memilih kaisar baru. Sesuai peraturan tanah utara, Gui Chen sebagai putra bungsulah yang seharusnya mewarisi tahta Qing Yan. Namun Gui Chen menolak. Dia mengikuti wasiat ayahnya sebelum meninggal, yang menunjuk Bimo sebagai pewaris. Raja Bimo membawa Gui Chen menemui istri barunya, yang ternyata wanita itu adalah Suma. Gui Chen terkejut melihat Suma masih hidup. Ditambah saat ini dia bisa bicara, tidak bisu seperti sebelumnya. Bimo telah menyediakan tempat tinggal bagi Gui Chen di istana. Namun Gui Chen menolak. Dia lebih memilih tinggal di kemah tentara. Di sana dia bisa mengenang saat-saat bersama ayahnya ketika hidup dulu. Gui Chen bertemu Sahan. Orang tua itu sangat gembira melihat Gui Chen telah kembali. Sahan menjelaskan kepada Gui Chen alasan ayahnya mengirimnya ke benua timur. Itu semua dikarenakan darah perunggu yang diwarisi Gui Chen dari kakeknya. Seseorang yang memiliki darah perunggu akan memiliki kekuatan dan kecepatan melebihi manusia biasa. Namun apabila orang tersebut tidak bisa mengendalikannya, maka dia akan kerasukan iblis seperti yang dialami kakek Gui Chen. Oleh sebab itu, untuk menjauhi Gui Chen dari pengaruh buruk kakeknya, Kaisar mengirimnya ke benua timur. Sementara itu di ibu kota Tianqi, penjaga tahanan mendatangi Jenderal Xi. Penjaga itu mengantarkan makanan, yang merupakan makanan terakhir untuk Jenderal Xi sebelum dieksekusi. Tiba-tiba Jie dan Si Yuan membawa tentara Tianku untuk membebaskan Jenderal Xi. Mereka menghabisi para penjaga dan kabur dari sana. Jenderal Xi dan Jie menyusun rencana untuk menghadapi Bai Lingbo. Dia meminta Jie mencari tempat persembunyian yang bagus, karena tidak lama lagi, kemungkinan Jenderal Bai Ye dan pasukannya akan bergabung dengan mereka.
Kembali ke Tanah Utara, Kaisar yang sadar kekuatan militer mereka tidak begitu kuat, dia berencana mengajukan perjanjian damai dengan klan Serigala Putih. Mereka akan mencari seseorang untuk diutus menemui Mengle. Gui Chen mengajukan diri menjadi utusan tersebut. Dia akan mengunjungi Mengle untuk melakukan perjanjian damai. Gui Chen bersama Tian dan Tie mengunjungi Mengle. Dia menyampaikan pesan dari Kaisar Qingyan. Mengle sepertinya enggan untuk berdamai, di mana dia menginginkan semua wanita Qingyan menjadi budaknya. Dia juga meminta tahta Qingyan dan seluruh orang-orang Qingyan tunduk kepadanya. Yang tentu saja Gui Chen menolak persyaratan Mengle tersebut. Gui Chen pun hendak pergi meninggalkan tempat itu. Dia bertekad akan berperang melawan klan Serigala Putih. Dikarenakan Gui Chen adalah cucunya, Mengle memberitahukan sebuah rahasia. Dia mengatakan jika saat ini ada pengkhianat di Qingyan, maka dari itu sebelumnya mereka bisa mengalahkan Jenderal Muli dan pasukannya dengan mudah. Ketika Gui Chen keluar dari tenda Mengle, dia melihat burung gagak terbang di langit. Saat melihat ke belakang, Gui Chen terkejut melihat Bicheng berada di sana. Dia tidak percaya Bicheng masih hidup, karena sebelumnya dia telah membunuhnya dengan tangannya sendiri. Gui Chen sadar jika kekacauan di Tanah Utara saat ini pasti adalah ulah dari Bicheng. Dia lalu berniat menyerang Bicheng, namun pengawal di sana mengancam akan membunuh Tie dan Tian. Dikarenakan perundingan damai dengan Mengle menemui jalan buntu, Gui Chen menemui kakaknya. Dia mengajukan diri memimpin pasukan Qingyan berperang melawan klan Serigala. Kaisar menyerahkan seluruh prajurit yang dimilikinya kepada Gui Chen, termasuk 1000 pasukan besi. Gui Chen berkata jika sebelumnya Mengle mengatakan di antara mereka terdapat seorang pengkhianat, maka dari itu Jenderal Muli dengan mudah dapat dikalahkan. Raja terkejut mendengar kabar tersebut. Dia akan menyelidiki dan akan memenggal pengkhianat itu. Oke, demikianlah bagian ke-14 dari cerita Novelan Eagle Flag. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.